Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat dari kelas 1 KPIC. Saya di sini ingin menyampaikan sejarah singkat bahasa Indonesia. Nah, yaitu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia, ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan kembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prestasi di Kedukaan Bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tuo berangkat tahun 1684 Masehi di Palembang. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan Karangbari Bangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti ini itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah Gandasuli juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti berjangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan berbagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang dan datang dari luar Nusantara. Informasi dari sejarah Cina, Ising, sebagai belajar bahasa Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kuan-Lun. Kuan-Lun, apa itu bahasanya? Ya, yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud dengan Kuan-Lun adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.